Ya pemirsa, Presiden Advokat menjadi tersangka dalam kasus korupsi bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Stefanus Roy Rening ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi proses penyidikan dalam kasus dugaan korupsi kliennya Lukas NMB. Bagaimana seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya sebagai advokat memberikan pendampingan hukum bisa ditetapkan sebagai tersangka? Untuk mengulasnya, kita sudah bersama dengan juru bicara KPK bidang penindakan ada Ali Fikri dan Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat Peradi Alfon Kurnia Palma. Selamat sore Pak Ali dan juga Pak Alfon, apa kabar? Selamat sore Mbak, baik Alhamdulillah. Ya, saya ingin ke Pak Ali Fikri terlebih dahulu. Pak Ali, apa sebetulnya dasar penetapan tersangka terhadap Stefanus Roy Rening? Karena kemudian penetapan tersangka Roy ini kemudian mengundang pertanyaan dari rekan-rekan sejawat Roy Rening sesama advokat. Apa penjelasan KPK, Pak Ali? Ya, jadi yang pasti bahwa setiap KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu karena landasannya adalah adanya kecukupan alat bukti, begitu ya. Setidaknya dua bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi bahwa pada pasal 21 yaitu sengaja merintangi proses penyidikan yang sedang KPK lakukan dengan tersangka LE itu sudah terpenuhi. Nah, kami ingin sampaikan bahwa di sini kami tidak kemudian mentersangkakan profesi advokatnya, tetapi kemudian oknum advokat yang ketika menjalankan profesinya diduga tidak memiliki itikat baik, kan begitu ya. Kami sangat paham bahwa advokat adalah salah satu juga penegak hukum, termasuk juga profesi yang sangat mulia. Tetapi tentu ketika menjalankan tugasnya tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum ketika memberikan saran-sarannya, ketika memberikan nasihat-nasihatnya kepada klien. Dalam konteks perkara ini sudah kami jelaskan karena kan juga ada beberapa perbuatan dari tersangka ini yang dengan tidak itikat baik memberikan nasihat-nasihatnya, seperti misalnya dia menyusun sebuah skenario gitu ya terhadap salah satu saksi agar membuat testimoni dengan menyusun rangkaian perbuatan yang tidak benar yang sedang KPK lakukan pada proses penyidikan dengan harapan akan terbentuk opini di masyarakat bahwa proses yang sedang dilakukan oleh KPK adalah keliru. Yang kedua, misalnya juga dia juga mempengaruhi saksi-saksi agar tidak menghadiri proses penyidikan yang sedang KPK lakukan. Padahal kita semua tahu sebagai penegak hukum, seorang saksi yang dipanggil oleh penegak hukum itu menjadi sebuah kewajiban untuk hadir. Sehingga kalau ada pihak lain, artinya dalam hal ini bukan hanya misalnya seorang advokat, siapapun ketika kemudian mempengaruhi saksi, dia menyarankan saksi agar tidak hadir menghadiri panggilan dari tim penyidik yang sah, ya maka itu dapat masuk kategori menghalangi proses penyidikan, kan begitu. Kemudian setidaknya ada 3 perbuatan. Yang ketiga adalah oknum pengacara ini diduga kemudian mempengaruhi seorang saksi agar tidak mengembalikan hasil dari tindak pidana korupsi ataupun uang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang KPK selesaikan proses penyidikannya. Sehingga kami berkesimpulan tentu unsur-unsur pasal 21 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Sehingga proses penyidikan ini terhambat gitu ya, terintangi, terganggu gitu dengan proses-proses yang dilakukan oleh oknum pengacara ini begitu ya. Jadi sekali lagi penekanan kami adalah bukan pada sisi profesi
advokat yang kemudian kami tetapkan sebagai tersangka, tapi ada oknum pribadi dari yang bersangkutan ketika menjalankan profesi advokatnya ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan dengan tidak itikat baik. Karena kita tahu bahwa di aturan-aturan tentang advokat ini kan harus menjalankan tugasnya dengan itikat baik ketika memberikan nasihat-nasihat hukumnya kepada kliennya. Poinnya seperti itu, Mbak Safati. Baik, baik. Pak Alfon, lalu bagaimana sikap Peradi terkait penetapan tersangka Roy Rening, terutama setelah tadi mendengar penjelasan dari Pak Ali Fikri yang menyebut bahwa Roy Rening ini merupakan oknum advokat yang tidak memiliki itikat baik dan juga terbukti menyusun skenario perintangan penyidikan. Tanggapan Anda, Pak Alfon? Baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama memang kami dari Peradi merasa prihatin ya terhadap penangkapan, penanganan, dan penetapan tersangka dari rekan Roy Rening. Nah, kami memang mencermati hal ini lebih dalam ya, bahwa sebenarnya ini harus diklarifikasi terlebih dahulu bahwa pada prinsipnya tugas-tugas KPK dengan advokat itu sebenarnya sama gitu, untuk mencari keadilan lah ya. Nah itu makanya dalam pasal 21 itu kan perintangan terhadap keadilan atau obstruction of justice gitu. Prinsipnya itu adalah bagaimana untuk mencapai keadilan itu tidak boleh dirintangi gitu kan. Karena kan korupsi itu bagian dari hambatan untuk mendapatkan keadilan baik praktek unsur daya dan lain-lainnya. Itu satu soal. Nah, tetapi dalam menjalankan fungsi-fungsi advokat itu ada pasal 18 ACPR yang mengatakan interest of justice gitu. Nah, interest of justice itu sebenarnya berkulindan dengan pasal 21 dari Undang-Undang KPK itu sendiri gitu. Nah, jadi dia sama-sama untuk kepentingan keadilan. Nah, tapi yang menjadi titik poin pada saat ini adalah satu, apakah memang pada saat ini sudah terlanggar itikat baik? Nah, ini kan sebenarnya prinsip ya, bukan juga prinsip hukum gitu ya. Karena berbeda antara prinsip dengan prinsip hukum. Prinsip hukum itu ada dalam undang-undang yang itu harus tegas gitu. Nah, kalau misalnya prinsip ini tidak ada dalam undang-undang atau hukum, tetapi ada di tengah masyarakat yang tidak mungkin itu dicarikan suatu pandangan yang pastinya gitu. Nah, sekarang dalam konteks pada saat ini MK sudah memberikan tafsir gitu kan, selama menjalankan prinsip itikat baik. Nah, tetapi MK tidak pernah memberikan apa sebenarnya ukuran-ukuran gitu kan, atau limitasi. Nah, limitasi itu jadi problem pada saat ini. Apakah yang namanya merintangi yang seperti dikatakan oleh juru bicara KPK itu merupakan pelanggaran terhadap pasal 21 gitu ya. Nah, ini memang perdebatan jadinya gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pasal 21 tersebut adalah delik material gitu. Nah, dengan sudah ditahannya Lukas NMB, artinya tidak ada perintangan karena hasilnya sudah ada gitu. Nah, dengan demikian, jika dikatakan bahwa perintangan itu terjadi, output ada. Nah, itu satu. Dan kemudian yang kedua, secara prinsip tugas dari advokat itu adalah giving legal assistance gitu. Giving a legal assistance itu artinya memberikan pendampingan hukum dan legal advice gitu. Advice ini kan artinya kan suatu pandangan, anjuran sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah anjuran seperti apa yang dikualifikasikan melanggar. Nah, artinya sudah ada ukuran-ukuran terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ada ukuran, di situ akan dikatakan ini melawan dari itikat baik. Dari situ dikatakan adanya crossing the border gitu kan. Jadi dia sudah membreakthrough dari batasan-batasan itu sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ada ukuran dan kemudian sudah dikatakan ada pelanggaran gitu kan. Nah, jadi kan perdebatan gitu kan, apakah memang betul pada saat ini sudah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip itikat baik gitu. Nah, ini jadi problem sebenarnya gitu kan, yang harus di-clearkan agar nanti yang namanya
KPK dan advokat itu bisa sama-sama mencapai dari keadilan itu sendiri. Karena memang harus dipahami bahwa itu searah untuk mencapai keadilan gitu. Tetapi kalau dalam prinsipnya pada saat ini tidak ketemu dan tidak ada, bahkan tidak ada gitu kan, akan ada persoalan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Meskipun kedua-duanya dikatakan sebagai para penegak hukum, KPK punya hak-hak subjektif untuk melakukan penahanan gitu kan. Nah, karena mereka secara subjektif mengatakan ini sudah melanggar dari prinsip-prinsip etika dalam menjalankan proses tugas-tugasnya gitu kan. Baik. Kami sebagai advokat itu tidak ada. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami sehingga ke depan ini menjadi suatu hal yang bisa difikirkan bahwa tidak semena-mena saja untuk menetapkan seorang menjadi seorang tersangka gitu. Nah, itu yang menjadi concern kami di Pradi pada saat ini gitu. Baik. Itu kira-kira, Mbak. Baik, jadi Pak Ali Fikri sebetulnya apa saja batasan-batasan yang sebaiknya tidak boleh dilanggar oleh seorang advokat saat mendampingi seorang tersangka korupsi agar tidak turut menjadi tersangka begitu Pak Ali Fikri? Iya, memang ada ketentuan yang disebut dengan imunitas begitu ya. Tetapi kan sudah jelas ya di putusan MK tahun 2013 maupun di 2018 itu itikat baik itu harus ada gitu ya. Ketika kemudian nasihat-nasihatnya itu justru bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya gugurlah ya, begitu kan imunitas dari apa yang dilakukan oleh profesi advokat dalam konteks ini tentu oknum sekali lagi ya. Nah, yang kedua perlu kami jelaskan ya terkait dengan pasal 21 itu sebenarnya tafsirannya sudah sangat jelas. Di sana memang alternatif ya. Yang pertama mencegah atau merintangi atau menggagalkan begitu. Jadi ini kan alternatif begitu. Jadi kalau kemudian disampaikan, ya ini kan proses penyidikan LE berjalan sampai hari ini. Iya betul, artinya kan tidak gagal. Nah itu kalau kemudian hanya berbicara dalam konteks satu poin saja terkait dengan menggagalkan. Yang kemudian berikutnya yang nanti kami akan buktikan di depan majelis hakim tentu ada unsur merintangi. Tafsirnya ketika merintangi itu sudah sangat jelas begitu ya. Artinya tujuan tercapai atau tidak itu bukan merupakan sebuah syarat. Berbeda dengan menggagalkan ya. Kalau menggagalkan proses penyidikan itu tentu ataupun mencegah ya, sekalipun mencegah dan menggagalkan itu memang kemudian proses penyidikannya tidak berhasil. Tetapi kalau dalam konteks merintangi itu tidak menjadi syarat apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Tetapi kemudian nanti yang akan dibuktikan tentu rangkaian perbuatan dari oknum pengacara ini terkait dengan dugaan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan ketika memberikan nasihat-nasihatnya yang saya sebutkan tadi. Setidaknya sejauh ini ada 3 poin yang menjadi penting bagi KPK untuk nanti membuktikannya di hadapan majelis hakim begitu. Berikutnya tentu ada banyak mekanisme yang bisa dilakukan terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Kami sangat yakin dengan alat bukti yang telah kami miliki, tetapi tentu ada juga ruang misalnya pra-peradilan dan lain-lain yang dilakukan oleh tersangka. Ya silahkan diajukan, di sana akan diuji apakah kemudian KPK ketika menetapkan saudara SRR ini sebagai tersangka ada kekeliruan secara hukum formilnya misalnya dengan tafsir yang berbeda dari dengan Mas Alfon, ya silahkan nanti kan diuji di sana kan begitu. Tetapi tentu kami memiliki alat bukti yang cukup sejauh ini untuk menetapkan oknum pengacara ini dengan pasal 21. Tidak hanya kali ini KPK menetapkan advokat ataupun pengacara menjadi tersangka pasal 21. 2 bulan yang lalu kami juga menetapkan dan menahan seorang pengacara di Ambon terkait dengan dugaan dengan modus yang sama begitu ya, merekayasa alat bukti dan termasuk saksi-saksi yang proses penyidikannya sedang KPK lakukan. Yang cukup fenomenal saya kira juga ada
Fredrik Yunadi pada saat itu dalam perkara Setia Novanto, ya itu juga menjadi salah satu dan itu contoh bagaimana kemudian oknum pengacara ketika menjalankan profesinya ternyata kemudian dengan tidak itikat baik dan bahkan itu sudah divonis bersalah, mempunyai kekuatan hukum oleh hakim ya dengan vonis 7,5 tahun begitu kepada yang bersangkutan. Dan saya kira banyak sekali contoh-contoh oknum pengacara yang ketika menjalankan profesinya ternyata tidak sesuai dengan aturan-aturan etik yang sudah disusun sedemikian rupa dalam undang-undang advokat itu sendiri, bahkan kemudian didukung dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian dari pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksud. Prinsipnya tentu KPK ketika menetapkan SRR ini sebagai tersangka, sekali lagi tentu ada dasarnya yang dapat dipertanggungjawabkan karena pada prinsipnya kerja kami KPK ketika menegakkan hukum tidak akan pernah melanggar hukum itu sendiri. Baik, ya Pak Alfon, Roy Rening bukan yang pertama kali menjadi tersangka terkait kasus obstruction of justice. Ke depan bagaimana agar hal serupa tidak terulang, advokat bisa bekerja dengan baik tanpa melanggar hukum, namun di lain sisi imunitasnya juga tetap dihormati, Pak Alfon. Pertama gini Mbak ya, contoh yang dikatakan oleh Mas Ali Fikri tadi bukanlah suatu menurut saya ya, bukan sebagai suatu contoh yang bisa dilegitimasi ya. Pertama-tama kita tidak mengenal presiden gitu kan. Nah, masing-masing perkara mempunyai konstruksi yang berbeda-beda. Nah, dalam masing-masing konteks atau perkara dia memiliki barang bukti yang dibangun berdasarkan fakta dan data. Nah, itu kan merupakan proposisi yang kemudian menjadi dalil dalam suatu hipotesa kan gitu ya. Masing-masing perkara itu berbeda-beda. Nah, terkait dengan A, contohnya itu A absen, B absen, C absen gitu. Dia pasti akan berbeda-beda. Nah, khusus pada saat ini kita akan mengambil konteksnya apakah itikat baik itu berjalan atau tidak. Nah, itikat baik secara keperdataan itu kan sama dengan mens rea dalam pidana kan gitu. Nah, sekarang kita tuh harus melihat itikat baik dalam relasi keperdataan antara hubungan klien gitu ya, itu harus ada ukuran-ukurannya gitu. Nah, ukuran-ukuran ini sebenarnya yang menurut saya itu harus dirumuskan gitu. Sehingga barang bukti yang banyak tadi itu bisa dikualifikasikan menjadi alat bukti. Sehingga itu menjadi dalil dan itulah yang akan didudukan menjadi suatu dugaan tindak pidana. Nah, ini yang menurut saya harus didudukkan. Dengan begini kita tuh sudah merefleksikan ke depan fungsi-fungsi advokat dalam memberikan legal assistance gitu ya. Salah satunya itu kan memberikan legal advice. Legal advice tidak bisa dikatakan melawan hukum dia. Nah, yang begini-begini yang harus dirumuskan gitu. Kalau semisalnya sedikit-sedikit kalau bertentangan dengan kepentingan dalam penyidikan gitu ya, itu dikatakan melawan hukum gitu kan. Nah, itu kan berabe kan. Nah, oleh sebab itu makanya ukuran-ukuran itu sendiri harus jelas. Apalagi ya betul memang di sini alternatif gitu kan. Tetapi ukuran-ukuran perintangan itu seperti apa? Nah, itu harus jelas. Barang-barang bukti yang ke depan itu menjadi proposisi gitu kan. Bahwa memang terjadi perintangan. Begitu juga menghalang-halangi sampai juga yang lainnya ya. Sehingga dengan demikian pasal 21 salah satu bagiannya terpenuhi gitu kan. Nah, tadi kan nanti 3 bentuk tuh kan yang dikatakan. Nah, apa barang-barang bukti tersebut yang pada akhirnya menjadi prosesi dan menjadi dalil dan itu juga tidak pidana jadinya. Sehingga advokat itu sudah crossing the border gitu kan. Bahwa itikat baik atau mens rea sudah terbukti. Nah, ke depan kalau menurut saya seperti ini, saya pikir kita semua menginginkan keadilan. Bahwa korupsi itu bagian bagaimana memastikan keadilan bisa terwujud gitu kan di Indonesia atau di dunia gitu. Nah, untuk menyelenggarakan itu pasti
ada kerangka-kerangka legal assistance yang harus dilakukan. Baik. Begitu juga KPK memastikan, Dena. Nah, itu yang menurut saya harus ada perumusan tidak hanya oleh KPK, tetapi juga lembaga-lembaga yang lain untuk merumuskan itu. Ya. Itu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih Pak Alfon Kurnia Palma, Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat Peradi, dan juga Pak Ali Fikri, Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, telah bergabung bersama kami di MNC News Now.